Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Before.Amnesia. Sebuah kisah yang berjudul Sepenggal Memori Kusam dari Teman Hantuku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat terbangun, saya ternyata sudah ada di kasur saya lagi. Dan kali ini saya sudah berada di dunia nyata, dan bukan berada di dunia mimpi yang aneh tadi. Saya melihat jam dan ternyata udah jam 08.15 pagi. Saya berjalan keluar kamar untuk mandi. Saat di luar kamar, saya melihat bapak, mama, dan keluarga lainnya sedang mengemasi koper-koper. "Loh, mau kemana?" tanyaku kepada mereka. "Kita mau pulang. Mama gak tega ngeliat keadaan kamu," ucap mama saya. "Emang Encis kenapa, Ma?" "Kamu tadi malam kesurupan dan kamu gak berhenti ngomong minta tolong." "Terus Encis sadarnya gimana?" "Tahu, pokoknya tiba-tiba entu setan keluar dari badan kamu dan kamu gak sadarnya udah 2 hari," ucap mama saya. "What?" Saya lalu pergi gak nanya ke mama saya lagi. Di kamar mandi saya terus memikirkan perkataan mama saya tadi. Bagaimana bisa saya pingsan selama 2 hari? Saya juga memikirkan mimpi aneh saya. Apa maksud dari semua ini? Saya menunggu di terminal bersama keluarga saya dan yang lainnya. Ya, ada rasa senang juga sih, karena saya bakal ninggalin tempat yang udah ngasih saya pengalaman buruk. Tapi ada juga rasa penasaran saya di sini, karena mimpi saya yang aneh itu. Terdengar suara nada dering panggilan masuk dari HP saya, dan nomor yang menelpon saya ini nomor baru. Atau artinya belum pernah menghubungi saya. Saat saya angkat, "Halo, ini siapa?" ucapku kepada penelpon di sana. Tidak ada jawaban apapun, yang ada hanya suara seperti "Gas" secara samar-samar. "Halo, gua tutup ya." "Cis, tolong kembali, gua butuh lu." Terdengar suara seperti itu dari telepon dan saya sangat yakin bahwa suara itu sangat mirip dengan suara yang berkata, yaitu suaranya Aska. "Udah, tolong berhenti kayak gini, gua nggak tenang." Lalu dari telepon terdengar suara seperti tabrakan kendaraan dan saya pun kaget hingga tidak sengaja melempar HP saya. Entah dari mana pikiran konyol ini muncul. Saya waktu itu berpikir harus balik lagi dan bantuin sosok Aska yang selalu minta tolong itu. Saya ceritain semua masalah saya tentang Aska ke mama saya. Mama saya cuma mangguk-mangguk saja. "Mah, Encis minta balik lagi ya, pengen kelarin semuanya." "Tapi kamu itu udah nggak baik kondisinya, udah pulang saja, nanti suruh orang lain yang nyelesain semuanya." "Nggak bisa, Ma, Encis harus," ucapku yakin. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya nyokap memberikan izin untuk balik dan 2 hari, tepat setelah tahun baru, saya harus balik ke kota P. Saya pun bergegas balik ke rumah kakek saya. Sampai di rumah, saya langsung naruh tas dan pergi ke tongkrongan nyari anak-anak. Untungnya waktu itu anak-anak sedang berkumpul dan saya langsung menghampiri mereka. Saya ceritain semua masalah yang saya sembunyiin selama ini. Saya ungkapin semua rahasia. Lalu tiba-tiba semua anak-anak berdiri dan si Ahmad pun angkat bicara. Brengsek, emang lu doang yang ngalamin ah? Kita semua udah ngalamin dan bahkan lebih parah dari yang lu ceritain. Dan lu sok-sokan bisa ngebuat si Aska tenang ah? Lu siapa? Lu orang jauh dan kesini juga cuma setahun 2 kali. Ucap Ahmad dengan nada agak keras. Saya waktu itu kesel banget dengan respon Ahmad dan anak-anak. "Gue emang orang jauh, tapi gue peduli. Lu semua cuman diem dan gak mau ngebantuin Aska," ucapku dengan nada yang lumayan keras. "Lu pikir kita diem dan gak peduli ya? Babi, gua kasih tahu ya, kita gak lemah kayak lu.
Kita diem biar warga nggak ribut. Kita diem sambil nyari solusi, ucap Ahmad lagi. Bodoh amat, gue mau bantuin si Aska. Udah, lu semua ribut gak jelas. Mending kita bantuin si Aska dan solusinya ada di si Maman, ucap Heri dengan nada kalem yang menengahi kita. Maman? Kok bisa? Udah, mending cabut aja ke rumahnya si Maman. Kita pun cabut ke rumah si Maman untuk mencari solusi ngadepin ini. Sesampainya di rumah Maman, kita melihat Maman sedang menjaga warungnya. Man, panggil kita. Oi, jawab Maman dari dalam warung. Maman pun keluar dan kita, atau khususnya Heri, menceritakan semua masalah. Lu Man kuncinya, cuman lu yang pernah tahu kejadian Maman yang benar-benar terjadi. Dan lu juga yang ngalamin mimpi khusus dari Aska, ucap Heri. Oh ya, sedikit info untuk Heri. Doi orangnya baik, kalem, dan agak cupu sih. Tapi keluarganya pada berilmu dan dia juga ketularan sedikit ilmunya. Jadi saat Heri bilang si Maman lah kuncinya, kita pun percaya sama dia. Si Maman emang mimpi apaan? Gue mimpi si Aska datang ke rumah gue dan dia ngajak main keluar, ucap Maman. Terus gue keluar sama si Aska terus jalan-jalan. Nah, di jalan gue sama si Aska tabrakan, tapi anehnya gue gak kenapa-napa, malahan si Aska yang parah. Gue lihat ada kuping Aska ada di dekat motornya, terus kelingking Aska ada jauh di semak-semak, ucap Maman. Terus gue jadi penasaran sama mimpi gue. Awalnya gue ngira sosok putih yang dulu nganterin gue pulang pas pingsan itu si Aska. Gak taunya bukan. Aska beda sosoknya, ucap Maman. Sosok putih yang waktu itu pocong. Bukan yang pocong, tapi yang waktu itu ngebuat gue pingsan. Dan gue udah cerita ke lu, Jis. Oh iya, emang sosok Aska kayak gimana? Terus yang putih siapa? Aska sosoknya ya kayak Aska. Kalau yang putih kata Mang Eman mah penunggu kuburan, ucap Maman. Nah, sekarang kita juga punya kunci kedua, yaitu lu, Jis. Yang bisa kelarin semuanya ya lu berdua, Maman sama lu. Lah, kok kita berdua sih? Cuman lu yang udah tahu maksud dari minta tolongnya si Aska. Dan cuma si Maman ya juga yang dikasih tahu tempat yang dimaksud si Aska, ucap Heri. Kan lu semua juga ngalamin kan? Kita emang ngalamin, tapi cuma lu berdua yang dikasih lihat wujud si Aska. Kita semua mah cuma ngedenger suara-suara Aska doang, ucap Heri. Udah, lu berdua ke bapak gua aja, nanti bapak gua bantuin, lanjut Heri. Saya sama Maman pun mengangguk dan nanti sore bakal ke rumah Heri. Anak-anak pada ngebubarin diri, ada yang balik ke tongkrongan dan ada juga yang balik ke rumah. Sedangkan saya balik aja ke rumah karena emang di tongkrongan ada si Ahmad yang tadi sempat sedikit ada konflik antara saya sama dia. Skip sampai sore. Sore itu saya udah ada di rumah Heri sambil menunggu si Maman. Bapak Heri juga belum mau nongol batang hidungnya, sedang Heri dia sedang asik nonton TV. Tidak berselang lama akhirnya Maman datang, lalu selang 30 menitan Bapak Heri pun datang. Loh, ada apa toh? Tanya Bapak Heri saat melihat kita ada di rumah. Heri pun datang dan menjelaskan semua permasalahan. Saya lihat Bapak Heri tersenyum saat mendengar cerita Heri. Bapak paham sekarang, jadi coba sekarang ceritain mimpi-mimpi kalian, santai saja, ucap Bapak Heri setelah Heri selesai bercerita. Saya dan Maman pun bercerita tentang mimpi kita secara detail. Oh, oke. Jadi gini ya nak, teman kalian emang udah wafat, tapi karena dia masih ada urusan di dunia, makanya dia belum balik ke akhirat. Urusannya sih ya mungkin ada hutang atau rasa yang belum diungkapkan, atau bisa juga anggota tubuhnya yang belum lengkap, ucap Bapak Heri. Terus sekarang gimana dong Bapak Heri? Sekarang gimana ya? Tergantung gimana kalian berdua mau ngebantuin teman kalian apa enggak. Kalian punya tugas masing-masing, tapi sebenarnya tugas kalian bisa dikerjakan oleh satu orang, ucap Bapak Heri. Jadi kita nggak perlu ngelakuin tugas kita? Tanya Maman. Bukan gitu, jadi gini ya, Bapak bakal jelasin tugas kalian dulu. Yang pertama kamu. Tugasnya untuk melihat sosok teman kamu karena kamu mimpinya ketemu sama sosok itu kan. Nah, sedangkan yang satu lagi nunjuk ke Maman.
Kamu tugasnya ngumpulin anggota badan dan sosok itu yang hilang karena kamu mimpinya ngelihat posisi anggota tubuh yang hilang kan? Tapi kamu juga bisa ngelakuin tugas yang satu lagi, mengingat kamu juga pernah dikasih lihat sosok teman kamu itu, ucap Bapak Heri secara jelas. Terus sekarang kita harus ngapain? Tanyaku yang membuka mulut. Kan udah saya bilang, tergantung kalian. Tapi kalau pengen bantu ya jangan sendirian berangkatnya. Saran Bapak sih, bawa Ustadz sama keluarga sosok teman kamu itu, ucap Bapak Heri. Bapak nggak bisa. Bapak udah males berhubungan dengan alam lain. Soalnya punya pengalaman pahit. Jadi sorry ya, ucap Bapak Heri. Saya sama Maman pun izin pulang ke rumah masing-masing. Di jalan saya sama Maman saling diam sambil memikirkan tugas yang kita masing-masing. Lu mau bantu Aska? Tanya Maman membuka pembicaraan. Mau lah Man, tapi gue takut. Gue gak spesial orangnya, jadi gue sama sekali gak berani main-main ke alam lain, ucapku kepada Maman. Gue juga sama, tapi gue kasihan ke si Aska. Kalau lu takut, biar gue aja yang lakuin tugas lu, ucap Maman. Sorry banget ya Man, kayaknya gue gak bisa, ucapku ke si Maman. Saya kayaknya waktu itu egois banget dengan membebani Maman tugas yang harusnya saya kerjain. Tapi di sisi lain saya juga berpikir pakai logika. Soalnya saya bukan orang yang biasa dengan hal gaib dan gak mau ambil resiko. Oke gak apa-apa kok, ucap Maman. Kita pun berpisah dan balik ke rumah masing-masing. Sampai rumah, saya langsung sholat maghrib dan masuk kamar setelah mengerjakan sholat. Di kamar saya terus memikirkan Maman dan tugasnya, juga tugas saya. Saya kayaknya egois banget dan dari sugesti saya yang mengatakan bahwa saya itu egois, muncullah rasa gelisah dan pikiran negatif. Saya berpikiran kemana-mana. Saya takut Maman kenapa-napa, tapi saya berangkat pun gak berani karena ini bukan masalah biasa. Perdebatan batin pun berkecamuk di hati saya antara logika dan rasa solidaritas saling berperang untuk mendapatkan akal saya. Dan sepertinya sih rasa solidaritas lah yang menang. Soalnya saya tiba-tiba bangkit dan berpikir harus ngebantu si Maman. Saya lalu mengambil jaket dan minta izin buat cabut keluar. Saya naik motor menuju rumah Maman. Ternyata si Maman gak ada di rumahnya. Lalu saya ke rumah Heri, tapi si Maman juga gak ada. Cis, tolong bantu Aska, ucap Heri saat saya pamit pergi dari rumahnya. Saya lalu pergi ke tongkrongan tetapi gak ada siapa-siapa. Dan saat saya lewat musola, ternyata di sana ada Maman dan Pak Ustadz yang sedang mengobrol. Man, gue bakal bantuin lu buat nolongin si Aska, ucapku dengan lantang kepada si Maman. Maman dan Pak Ustadz pun tersenyum mendengar ucapan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya S, atau biasa disebut Maman. Kali ini saya bakal menceritain pengalaman saya bersama B, atau Encis. Ya, ini sebenarnya pengalaman saya yang sangat berkesan di hidup saya. Jadi kita langsung saja ke cerita. Saya minta maaf terlebih dahulu apabila tutur kata saya yang sangat tidak bermakna. Gimana Pak Ustadz? Bisa bantu saya nggak? Ucap saya kepada Pak Ustadz. Maaf ya Man, saya nggak bisa. Saya bukan orang pinter, sahut Pak Ustadz. Terus gimana dong saya? Tanya saya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz terdiam memikirkan cara untuk membantu saya. Lalu kemudian datanglah Encis bersama motornya. Man, gue bakal bantuin lu buat nolongin si Aska, ucap si Encis. Saya sama Pak Ustadz tersenyum melihat ucapan si Encis. Saya lega karena akhirnya Encis sadar dan mau membantu saya. Saya lalu menceritakan perihal bahwa Pak Ustadz tidak bisa membantu kita. Encis cuma mengangguk-angguk saja. Udah, mendingan gini saja. Saya punya kenalan di daerah DAW. Dia punya kelebihan. Nanti saya hubungin dia, ucap Pak Ustadz. Oke Pak, kita nunggu aja di musola. Saya dan Encis selalu masuk ke dalam musola untuk menunggu jawaban Pak Ustadz. Man, kita bakal berhasil kan? Ucap Encis. Moga saja Cis, gue juga gak tahu. Tidak lama Pak Ustadz kembali setelah bertelepon dengan temannya. Oke, teman Bapak mau bantuin. Jam 11 nanti kita ke lokasi yang Maman tahu. Habis itu selesai langsung pulang ya, ucap Pak Ustadz. Oke Pak. Kami berdua menunggu di musola sambil bercerita tentang kehidupan masing-masing. Tapi ada satu obrolan yang sangat menarik.
yaitu obrolan tentang Tia. Jadi saya bisa menyimpulkan diri obrolan tentang Tia, bahwa si Encis itu masih belum move on dari Tia. Tidak terasa obrolan tentang Tia terus berlanjut hingga jam menunjukkan pukul 22.30 malam atau jam setengah 11 malam. "Yuk Encis, cari Pak Ustadz," ucap saya sambil membangunkan badan. Kita lalu keluar musola dan mencari Pak Ustadz ke rumahnya. "Sekarang kita jemput dulu ya teman Bapak," ucap Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu berganti baju dan mengeluarkan mobilnya, lalu kita berangkat menuju rumah temannya. Dilewat dan sekarang kita sudah menjemput dan menuju tempat yang saya tahu dari mimpi tentang Aska. "Kemana Man?" tanya Pak Ustadz. "Ke jalan X. Kan di sana si Aska kecelakaannya," ucap saya. "Oh oke," ucap Pak Ustadz. "Oh ya, sampai lupa dengan perkenalan terhadap tokoh baru, yaitu teman Pak Ustadz. Teman Pak Ustadz ini sering disebut Ki X, dan dia memang benar punya ilmu tapi ilmu baik. Penampilannya seperti layaknya anak metal dengan rambut panjang dan agak keriting. Lalu baju yang serba hitam, namun bajunya bukan bertuliskan Megadeth of Metallica, tetapi tulisan Arab yang saya juga nggak tahu artinya. Sesampainya di lokasi, saya lalu disuruh untuk mencari sesuatu yang hilang dari Aska, atau lebih tepatnya kelingkingnya. Sedangkan si Encis sedang dibuka setengah mata batinnya agar bisa melihat si Aska. Oh ya, saya juga dibuka mata batinnya, dan ini sungguh pengalaman yang luar biasa. Saya jadi bisa melihat alam gaib, walaupun secara samar-samar, tapi ini sangat menyenangkan. Kalau dibuka seluruh, mungkin saya pingsan. Tidak perlu waktu lama, akhirnya saya berhasil menemukan jari kelingking Aska yang berada di semak-semak belukar. Tetapi saat saya hendak mengambil jarinya, tiba-tiba temannya Pak Ustadz berteriak, "Jangan disentuh dahulu." Teriaknya mengagetkan saya dan juga sempat menarik perhatian orang yang berkendara di daerah situ. "Kenapa Ki?" "Ada sesuatu di belakang kelingking itu." "Apaan Ki?" tanya saya sembari melihat-lihat dari jari Aska. "Kamu tidak bisa melihat karena yang ada di sini di belakang jari itu cukup kuat. Taruh kembali jari itu." Akhirnya saya menaruh jari itu dengan perasaan penasaran dan takut. Apa sih yang berada di balik jari itu? Si Encis tiba-tiba tertawa dan suaranya berubah menjadi berat dan mengerikan. "Saya sudah memiliki jari itu. Itu sudah jadi hak saya," ucap Encis, masih dengan nada dan suara yang sama seperti tadi. "Permisi," ucap teman Pak Ustadz secara kalem dan tersenyum. "Sok sopan," ucap Encis yang sekarang sudah dirasuki. "Tolong benda yang kau pikir hakmu itu, kembalikan pada kami. Itu bukan punyamu," ucap teman Pak Ustadz. "Alah, siapa kamu ha?" ucap Encis yang sedang dirasuki. "Saya manusia," ucap teman Pak Ustadz. "Sombong kamu wahai manusia," ucap Encis yang sedang dirasuki. Lalu tiba-tiba Encis melarikan diri dan kabur. Saya dan Pak Ustadz mengejarnya dan anehnya, kali ini lari Encis sangat cepat. Teman Pak Ustadz juga ikut berlari, hingga akhirnya Encis terpojok. Lalu saya dan Pak Ustadz langsung menyergapnya dan menangkap Encis. Oh ya, waktu itu juga banyak warga yang bermunculan dan ikut mengejar Encis, tetapi tidak sampai membantu memegangi Encis karena tidak berani sepertinya. "Keluarkan Ki," ucap Pak Ustadz. "Oke, pegangin, oke," ucap teman Pak Ustadz. "Siap," ucap saya dan Pak Ustadz. Lalu teman Pak Ustadz memegangi kepala Encis dan membacakan doa yang saya kurang paham. Lalu Encis berteriak dan berontak. Tenaga Encis sangat berbeda kali ini. Dia seperti bukan teman yang selama ini saya kenal. Saya dan Pak Ustadz disuruh membisikkan kata-kata sadar ke telinga Encis oleh teman Pak Ustadz. "Cis, sadar, balik lagi ke sini. Lu di mana?" bisik saya di telinganya. Pak Ustadz juga berbisik di telinga Encis yang saya kurang jelas perkataannya. Dan akhirnya Encis pun dapat dikeluarkan, lalu dibawa ke rumah warga sekitar untuk diistirahatkan. Lihat kaki Encis robek di sekitar bagian depan paha dan keluar banyak darah dari lukanya. Melihat luka dan darah yang keluar banyak, akhirnya kita langsung melarikan Encis ke rumah sakit terdekat untuk diobati lukanya. Dilewat sampai Encis sudah dijahit lukanya. Alhasil kini kaki Encis sudah ada 9 jahitan. Encis sudah sadar dan sedang memain-mainkan perbanyak. "Gimana Cis? Udah baikan?" "Udah Man, tinggal nunggu sembuh saja." "Sorry ya Man, gara-gara gua rencana kita gagal."
ucapku kepada Maman. Ah, nyantai saja. Terus tadi udah kelar urusannya. Kelar dari mana? Orang lu nya aja kesurupan. Gua kerasukan. Sama siapa? Kagak tahu. Kayaknya yang ada di sana. Oh, tidak lama Maman pun izin pulang dan kini tinggal saya sendiri. Dan akhirnya kesendirian ini selesai dengan hadirnya nenek saya. Nenek saya nanya-nanya kondisi dan sebagainya. Ya, saya juga jawab seadanya, tapi saya nggak ngasih tahu tentang perihal saya kerasukan dan aktivitas saya tadi. Saya cuma bilang saya itu jatuh dari motor. Kalau sampai saya jujur, mungkin saja nenek saya udah ngirim saya balik ke kota B. Skip karena waktu itu saya cuma istirahat doang. Ya, pagi ini saya udah boleh balik. Sebenarnya kemarin juga saya udah balik karena cuma luka sobek, tapi gara-gara pingsan, akhirnya saya diminta istirahat dulu di sana. Terus ditambah waktu saya ke rumah sakit kan udah malam. Jadi saya di rumah cuma istirahat dan gak boleh ngelakuin apa-apa. Bete juga sih, ya tapi mau gimana lagi. Berbeda dengan saya yang istirahat di rumah, Maman kali ini mencoba kembali membantu sosok Aska. Sebenarnya saya pengen ikut, ya tapi kaki saya lagi kayak gini. Skip sampai malam, dan sekarang ini adalah malam tahun baru. Jess, ucap seseorang memanggil dari luar. Saat saya lihat ternyata itu adalah Maman yang sedang berada di depan rumah saya. Udah bisa jalan lu, ucap Maman. Gue cuma luka sobek bukan lumpuh, ucap Maman. Bisa ikut nggak? Tanya Maman. Kagak kayaknya, gue nunggu aja di sini. Lu live report lewat SMS, oke? Ucap saya sambil bercanda. Ah lu dasar. Oke deh, tapi gantiin ya pulsa gua. Ah males. Dasar lu pelit, gua cabut dulu ya, ucap Maman yang lalu pergi. Saya pun masuk kembali ke dalam rumah. Cis, kakek sama keluarga mau tahun baruan di rumah Mang Jamal. Ikut yuk, ucap kakek saya. Males kakek, istirahat aja di sini Cis mah. Ya udah, kakek suruh nenek atau Bi Yuni yang waktu itu saya ceritain yang pakai mukena putih waktu balik tahlil buat nemenin kamu ya, ucap kakek. Ah nggak usah lah kek, Njis juga udah gede kali, lagian kan kakek sama mereka pada pengen ngumpul. Udah nggak apa-apa, Njis sekalian jaga rumah. Kakek pun mengalah dalam perdebatan ini dan saya sekarang sendiri lagi di rumah. Dan ini adalah malam tahun baru terburuk bagi hidup saya. Saya nyalain TV dan memutar-mutar channel TV. Ya, saya akhirnya menemukan film action Transformer yang waktu itu sedang diputar di salah satu stasiun TV lokal. Keren banget ya itu robot, ucapku dalam hati saat melihat aksi-aksi para Autobot yang membasmi Deception. Lama-kelamaan saya pun mulai terhanyut dalam adegan sinematik dari film tersebut. Lalu tiba-tiba, cepet, listrik tiba-tiba padam dan saya lihat keluar ternyata cuma listrik rumah saya doang yang padam. Saya lalu keluar untuk menyalakan kembali listrik. Ah, palingan cuma ngejepret, ucapku dalam hati. Dan kini listrik pun sudah kembali menyala setelah tadi sempat mati. Saya pun menyalakan TV, aneh banget. Sekarang layar TV nggak ada siaran apapun. Mungkin posternya, ucapku dalam hati. Lalu saya memeriksa ke belakang TV, tetapi semuanya oke dan nggak ada masalah apapun. Ya, bete lagi dah. Saya coba nge-SMS si Maman. Man, gimana caranya? SMS saya ke si Maman. Gue lagi OTW, macet nih. Oh, oke. Ah, suntuk juga ya malam tahun baru, tapi rumah sendiri, ucapku dalam hati. Di dalam kebosanan ini muncullah ide kecil di pikiran saya. Ide itu adalah stalking sosmed. Baik, Tia adalah sosok cewek yang saya suka, tapi dia udah pergi pindah kota. Beberapa part lalu udah saya ceritain. Saya kangen sama Tia. Saya kangen candaan sama sikap dia yang agak pendiam itu. Lalu saya pun buka FB dan cari-cari akun sosmednya si Tia. Dan bingung, saya mendapatkannya. Perlahan saya scroll layar HP saya dan boom. Kini Tia sudah berubah secara drastis. Saat sedang asik stalking tiba-tiba, listrik kembali padam. Kesel juga sih, saat ketenangan saya diganggu. Saya pun keluar untuk menyalakan kembali listrik yang padam dan saat saya mau ngebuka pintu saya sangat susah dibuka. Perasaan tadi nggak gua kunci deh, ucapku dalam hati.
Saya berulang kali mencoba membuka pintu tapi usaha saya gagal. Saya lalu memutuskan untuk keluar dari jendela di pinggir pintu dan saat saya membuka pintu, saya melihat sesosok makhluk hitam yang wujudnya sangat aneh sedang berdiri di depan pintu. Astagfirullah, ucapku dalam hati, dan saat saya ingin menutup hordeng, tiba-tiba, bem, mata makhluk itu menatap saya dengan matanya yang merah menyala. Melihat mata merah tersebut membuat saya sangat ketakutan dan langsung melarikan diri dengan cara yang acak-acakan. Saya langsung lari menuju kamar saya tapi saya mengurungkan niat. Mengingat kejadian ketok jendela, saya pun cabut ke arah kamar kakek dan langsung menutup pintunya. Saya lalu bersembunyi di bawah kasur kakek. Nafas saya sangat tersegal-segal dan tidak beraturan. Badan saya penuh dengan keringat dan juga dada saya terus-terusan berdetak dengan kencang. Saya teringat bahwa kaki saya sedang belum pulih dan kini berdarah karena saya bawa lari tadi. Saya saat ini menahan sakit dan takut sekaligus. Terdengar suara langkah kaki yang sangat berat di arah luar kamar. Gimana gua kabur ya? Ucapku dalam hati. Suara langkah kaki tadi sepertinya sedang mondar-mandir di depan pintu kamar kakek saya. Saya pun berinisiatif SMS si Maman. Man, lu di mana? Gue udah dapet nih, terus masalah si Aska udah kelar. Jin yang kemarin rasukin lo juga nggak ada tuh, aneh banget. Balas Maman. Man, gue didatengin, please cepet ke rumah gue. Oke Cis, tunggu, tahan sebentar. Balas Maman. Brak, pintu kamar terbuka dengan secara didobrak. Apakah ini akhir hidup gue? Please man, cepet datang. Ucapku dalam hati dan itulah ucapan terakhir saya karena tiba-tiba badan saya menjadi lemas lalu blank. Pandangan saya menghitam dan tiba-tiba strike. Terdengar suara hordeng terbuka dan cahaya pun keluar dari jendela yang tadi tertutupi oleh hordeng. Saya sedang berbaring di atas kasur. Badan saya terasa sangat sehat dan bugar. Saya bangun perlahan dari tempat tidur dan lalu berjalan menuju jendela. Subhanallah, ucapku dalam hati melihat hamparan bukit hijau yang sangat indah dan juga ditambahi dengan tanaman dan hewan yang sedang hidup di sana. Saya di mana ya? Lu ada di sini. Lu nggak perlu tahu lu ada di mana. Ucap seseorang di belakang saya dan saat saya menoleh, ternyata adalah Aska. Aska kali ini sangat terlihat rapi dan sehat. Senyumannya juga bukan lagi menakutkan, melainkan sangat ceria. Dan kali ini dia memakai jas berwarna putih dan di saku dadanya terdapat bunga mawar merah yang sangat indah dan wangi. Oh, halo kak, ucapku. Indah ya pemandangan di luar, ucap Aska. Iya, indah banget, rapi amat loh. Ya biasalah, gue lagi seneng aja pakai ginian, ucap Aska. Saya lalu berjalan ke arah suatu kursi goyang yang sangat bagus nan tua. Saya menggesernya sehingga berada di depan jendela. Saya pun melanjutkan aktivitas saya tadi yang sedang menikmati pemandangan yang sangat indah. Hidup lu gimana Cis? Ucap Aska. Ia juga mengambil kursi dan duduk di samping saya. Baik-baik aja, jawabku. Lalu kita di sana mengobrol ngalor ngidul masalah hidup. Kita juga bercanda dan tertawa begitu keras. Cis, ikut gua yuk, ucap Aska setelah kita selesai tertawa. Kemana kak? Udah ikut aja, ucap Aska dan lalu menarik tangan saya untuk mengikutinya. Kita keluar kamar dan subhanallah, ucapku dengan sangat kagum melihat isi rumah ini. Rumah ini ternyata sangat mewah dan luas. Kak, lu dapat duit dari mana? Bisa bangun rumah macam istana kayak gini, ucapku kepada Aska. Kerja keras sama jiwa yang sangat tenang, Cis. Lu udah kayak Mario Teguh. Jangan-jangan lu ngedukun ya? Ucapku dengan agak tertawa. Aska pun balas tertawa tetapi tidak menjawab pertanyaan saya. Bukan yang masalah dukun, tapi yang masalah ini rumah dari mana. Aska lalu mengajak saya keluar rumah. Dan kini di hadapan saya terdapat pemandangan yang indah dan luas bak di surga. Saya nggak tahu saya lagi di mana. Saya nggak kenal tempat ini sama sekali. Lalu Aska menuntun saya melewati bukit. Setelah melewati bukit, saya melihat sebuah rumah yang sangat saya kenal. Ya, itu adalah rumah Aska. Tetapi rumah ini terlihat masih baru. Saya dan Aska memasuki rumah itu dan melihat sepasang suami istri sedang bertengkar. Dan di pojok ruangan ada anak kecil yang sedang menangis.
Suami istri itu adalah bokap nyokap Aska, sedangkan anak kecil itu adalah Aska sendiri yang masih kecil. Saya lihat Aska yang ada di samping saya. Saya melihatnya tersenyum sedih melihat kejadian ini. Lalu tidak berselang lama akhirnya bokap Aska yang sedang bertengkar tadi pun pergi. Sedang si nyokap menangis menahan kepergian si bokap. Saat si bokap melewati kita, ia hanya tersenyum, menyapa kita. Aneh banget kejadian itu. Kenapa si bokap tersenyum kepada kita? Lalu saya dibawa keluar rumah itu oleh Aska dan kini saya diajak lagi melewati bukit, tetapi dengan arah yang berbeda. Setelah melewati bukit yang satu ini, saya melihat ada dua bangunan. Yang satu adalah sekolah SD dan satu lagi adalah sebuah pabrik garmen. Kita lalu masuki pabrik garmen dan di sana saya melihat nyokap Aska sedang dimarahi oleh bosnya dan salah satu ucapan bosnya adalah, "Kamu akan saya pecat segera." Mendengar perkataan si bos, nyokap Aska lalu memohon dengan sangat kepada si bos agar tidak dipecat. Tetapi si bos akan benci kepada nyokap Aska dan tidak menghiraukan permohonan nyokap Aska. Lalu tiba-tiba si bos mendekat kepada nyokap Aska dan berbisik di telinganya, dan nyokap Aska pun mengangguk sembari menangis. Lalu nyokap Aska dibawa ke sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu saya melihat adegan yang sangat tidak senonoh yang dilakukan nyokap Aska kepada si bos. Saya tahu nyokap Aska melakukan ini demi pekerjaan, tidak dipecat. Lalu saya melihat Aska kini dia sedang memejamkan mata sembari menangis. Dia sangat terlihat sedang menahan sebuah perasaan sedih yang sangat teramat sedih. Lalu kita keluar pabrik garmen lalu menuju sekolah SD. Di situ saya melihat Aska kecil sedang duduk menangis dikelilingi teman-temannya yang sedang meledeknya. Lalu saya dan Aska pergi meninggalkan dua bangunan tadi dan jalan menuju bukit lainnya. Di balik bukit ini terlihat ada seorang anak SMP yang sedang duduk di sofa. Anak itu Aska dan dia sedang memegang botol minuman keras. Wajahnya pun terlihat sangat mabuk. Kita tidak begitu lama melihatnya karena langsung berjalan kembali menuju bukit lainnya. Setelah bukit kita lewati, saya melihat ada orang yang sedang menangis dan badannya juga dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Orang itu adalah Aska. Saya melihat Aska yang ada di samping saya, sedang melihat iba kepada Aska lainnya yang berdarah-darah di hadapan kita. "Ayo Cis, balik," ucap Aska yang ada di samping saya sembari menuntun saya pulang, kembali ke rumah mewah, tempat di mana semua ini bermula. Skip dan sekarang saya udah sampai rumah mewah. Saya dan Aska kini sudah berada di kamar yang pertama kali kita berada. "Cis, gua rasa lu udah cukup dan lu harus balik," ucap Aska. "Balik?" Aska hanya tersenyum lalu berjalan ke arah kasur. Dia lalu tiduran rebahan di kasur tersebut. Saya pun mengikutinya rebahan di kasur tersebut. "Tidur Cis," ucap Aska. "Awas ya, lu jangan macem-macem," candaku. Aska menanggapi candaan saya dengan tersenyum. Perlahan mata saya mulai mengantuk dan kini saya sudah tertidur. "Cis, bangun Cis," terdengar samar-samar suara di dalam tidur saya. Perlahan suara tersebut mulai terdengar sangat kencang dan saya pun terbangun dari tidur saya. Sekarang saya bukan lagi ada di kasur tetapi saya berada di lantai dan di pinggir saya ada Maman. Lalu saya melihat di depan saya ada Pak Ustadz dan temannya, lalu di hadapan mereka ada sosok hitam yang tadi membuat saya ketakutan. "Sebenarnya apa yang sudah terjadi?" ucapku dalam hati. Saya terbangun dan kini saya melihat ada Maman, Pak Ustadz, lalu temannya yang sudah ada di rumah saya. Saya juga bukan lagi berada di kolong kasur, tapi kini sudah berada di ruang tengah. Sosok hitam yang tadi saya lihat sekarang udah nggak ada, tetapi saya melihat teman Pak Ustadz masih tetap berada dalam posisi seperti sedang bertarung. "Ada apaan ini, Man?" ucapku seraya luruh kepada Maman yang ada di samping saya. "Lu tadi kerasukan si Aska, terus lu berantem sendirian. Tapi kata teman Pak Ustadz, lu lagi berantem sama jin hitam yang waktu itu," ucap Maman. "Oh, si Aska punya ilmu," ucapku bercanda kepada Maman. "Ya mungkin aja kalau orang udah meninggal tiba-tiba dapat ilmu," ucap Maman menanggapi candaan saya. Tapi candaan itu tidak bisa membuat suasana mencair. Teman Pak Ustadz masih tetap dalam posisi seperti tadi. Saya lalu bangkit berdiri dibantu Maman dan berjalan ke arah Pak Ustadz. "Pak, ini gimana Pak?" "Bapak juga nggak ngerti.
kita serahin saja ke teman Bapak, ucap Pak Ustadz. Kita bertiga sekarang menjadi penonton dari sebuah aksi yang dilakukan oleh teman Pak Ustadz. Saya melihat aksinya itu sedikit seperti orang stres, soalnya lari-lari sendiri terus mental-mental sendiri. Tapi saya yakin dia itu nggak berantem sendiri, dan saya juga tahu siapa yang dilawannya. Tapi ada satu hal yang sangat janggal dari momen ini, yaitu tidak ada tetangga yang datang ke sini, padahal di sini berisik banget. Dari suara teman Pak Ustadz yang selalu nerakin kata Allahu Akbar, terus juga suara perabot yang kadang kesenggol sama teman Pak Ustadz, pokoknya berisik dah. Cis, man, kita bantu teman Bapak dengan baca ayat kursi, ucap Pak Ustadz. Nggak hafal, Pak. Trio kulu aja, Pak, ucap Maman memberikan ide yang saat itu bisa membuat saya tertawa. Ya udah, baca saja surah sama doa yang kalian hafal, terus bakal berguna, ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz membaca ayat kursi, sedangkan saya dan Maman membaca surat-surat yang pasti dihafal oleh anak SD. Doanya jangan lupa, ucap Pak Ustadz. Doa apaan, Cis? Bisik Maman ke saya. Terserah lu lah, doa makan kek atau doa tidur atau doa apalah. Dan bodohnya si Maman ini malah beneran baca doa makan. Setelah sekian lama teman Pak Ustadz bertarung, akhirnya pertarungan tersebut selesai. Alhamdulillah, ucap Pak Ustadz lega. Tetapi kelegaan tersebut tidak berlangsung lama, soalnya si Maman yang ada di samping saya tiba-tiba menggeram bak binatang buas yang melihat sebuah ancaman. Man, lu kenapa? Tanyaku kepada Maman. Maman tidak menjawab pertanyaan saya, malahan kepalanya bergerak-gerak ke kanan ke kiri dan kadang-kadang memutar-mutar. Man, lu pengen boker? Tanyaku kepada Maman sembari mengajaknya bercanda. Jauhi dia kayaknya kemasukan, ucap teman Pak Ustadz. Saya pun menjauh dengan rasa terheran-heran dan begonya. Saya waktu itu malah mengira si Maman ini bohongan. Man, lu kalau pengen boker ya ngomong aja, ucap saya kepada Maman sembari menepuk-nepuk punggungnya, tetapi tidak ada respon darinya. Dia tetap menggeram-geram aja. Tiba-tiba, Maman tertawa dan nada suaranya sangat berat. Kamu, menunjuk ke saya. Saya suka tubuh kamu, ucap Maman dengan suara yang sangat berat. Lah, ini kenapa sih Maman? Tanyaku kepada Pak Ustadz dan temannya. Dia kerasukan jin tadi, ucap teman Pak Ustadz. Dan lalu, teman Pak Ustadz memulai kembali pertarungan dengan jin tadi yang kini berada di dalam tubuh Maman. Dan pertarungan kali ini sangat sukses, membuat para tetangga berkumpul. Ada yang mengira bahwa ini adalah KDRT, konflik bapak anak dan lain-lain. Lalu ada juga yang mau menelpon kakek saya, tapi untungnya bisa saya tahan. Nggak kebayang kalau kakek saya ngelihat kejadian ini, bisa-bisa saya dikira lagi main jelangkung. Aku ingin tubuh anak itu, ucap Maman yang sedang kesurupan. Kali ini Maman sudah tergeletak di lantai dan badannya diduduki oleh teman Pak Ustadz. Lalu teman Pak Ustadz komat kamit dan jin itu pun dikeluarkan dari badan Maman. Tetapi jin itu masuk lagi ke salah satu badan tetangga yang lagi nonton aksi kita ini. Dan kali ini teman Pak Ustadz lengah, hingga akhirnya tetangga yang kerasukan itu bisa menjegal saya, sehingga saya terjatuh ditindih olehnya. Akan kubawa kamu, ucap tetangga yang kerasukan jin itu. Pak, tolong Pak, ucapku meminta pertolongan. Lalu tiba-tiba teman Pak Ustadz menendang badan tetangga tersebut, sehingga saya bisa terbebas dari jegalannya. Dan pertarungan pun mau nggak mau pasti akan digelar kembali. Kali ini pertarungannya sangat ekstrim, soalnya teman Pak Ustadz sampai kejar-kejar dengan tetangga yang sedang kesurupan tersebut, berasa nonton Spider-Man vs Venom. Suara petasan Roman menambah keseruan aksi ini, dan sekarang sudah pukul 12 malam, yang berarti pertarungan ini adalah pertarungan antar tahun. Alhamdulillah pada jam 00.55, jin tersebut berhasil dikeluarkan dan dibuang keluar rumah. Ketegangan tadi pun sudah berakhir, dan kini benar-benar berakhir. Tidak akan ada lagi yang kesurupan. Alhamdulillah, ucap teman Pak Ustadz yang telah mengalami pertarungan yang sangat hebat. Sudah beres Ki? Tanyaku kepada si Aki. Sudah, dia tidak akan ganggu lagi, ucap teman Pak Ustadz. Syukur Ki, sekarang istirahat dulu Ki. Ya maaf ya, sudah bikin rumah kamu berantakan, ucap teman Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa Ki. Teman Pak Ustadz saya bawa ke kamar saya, lalu saya mulai membereskan rumah bersama Maman.
Pak Ustadz, dan tetangga lainnya. "Cis, bangun cepat!" Terdengar suara kasar yang membangunkan saya. Saat saya membuka mata, saya terkejut dengan sosok tersebut. Sosok dengan mata melotot dan tangan yang sedang bertolak pinggang. Sosok yang sangat saya takuti selama hidup saya. Sosok itu adalah... Astagfirullah, ucapku dalam hati saat melihat sosok yang ada di depan saya. "Kamu, Cis, rumah kamu apain? Kamu malam tadi main-main sama setan ya?" Ucap sosok tersebut yang ternyata mama saya. "Loh, Mah, kok ada di sini?" Ucapku yang langsung bangkit duduk dari posisi tidur saya. "Kakek bilang ke mama kalau kamu macam-macam di sini. Sekarang jujur, terus ceritain semuanya ke mama," ucap mama saya. Lalu bla 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 bla. Saya pun menceritakan kisah saya dari awal sampai akhir. "Kenapa kok nggak cerita?" tanya mama saya. Saya hanya terdiam. Jujur, nggak berasa semua ini adalah murni kesalahan saya. Coba saja kalau saya dari awal cerita dan terbuka ke semua orang, mungkin saja nggak akan kejadian kayak gini. Kaki saya nggak akan ada bekas jahitan, terus rumah nggak akan berantakan. Tapi ya sudahlah, semuanya juga sudah berlalu. "Ya udah, kamu istirahat saja," ucap mama saya lalu pergi meninggalkan saya. "Cis, semua baju kamu udah siap?" tanya mama saya yang sedang memasukkan baju ke dalam tas saya. "Udah mah, tinggal masukin aja ke tas." "Ya udah, nanti habis maghrib kita berangkat. Siap-siap dulu," ucap mama. "Habis maghrib ya? Berarti tinggal 3 jam lagi, soalnya sekarang itu pukul 3:30. Ya, sebelum maghrib selesai, saya harus pamitan ke semua teman-teman saya. Saya pun berangkat ke tongkrongan untuk bertemu mereka. Dan untungnya, mereka ternyata memang berada di tongkrongan. "Wait," ucapku dari kejauhan kepada mereka. "Oi Cis," ucap mereka. Saya pun menghampiri mereka. "Coy, gue mau pamitan nih, gue mau balik ke P. Sorry ya, kalau pas gue di sini gue bikin masalah mulu," ucapku kepada mereka. "Yoi, slow aja sama kita mah. Mau dianterin gak?" ucap Heri mewakili mereka. Nggak usah, om gue udah siap nganter kok." "Oh ya Cis, gue minta maaf buat kejadiannya waktu itu," ucap Ahmad. "Alah, slow aja kalimat." "Maman mana?" tanyaku kepada mereka. "Dia kayaknya ada di rumah," ucap Ahmad. "Oh ya udah, gue ke rumah si Maman dulu," ucapku yang lalu pergi menuju rumah Maman. Man," ucapku memanggil Maman dari luar rumahnya. "Kalem," terdengar suara Maman dari dalam rumah. Tidak berselang lama akhirnya Maman pun keluar dari rumah. "Oi Cis," ucap Maman. "Gue mau pamitan nih Man," ucapku ke si Maman. "Mau balik loh?" "Yoi, salamin juga ya ke Pak Ustadz kalau gue cabut balik." "Oh iya pasti." "Ya udah Man, gue balik dulu ya, mau siap-siap dulu." Saat saya mau pergi tiba-tiba Maman manggil saya. "Oi Cis, gue mau ngasih tahu nih," ucap Maman manggil saya. "Apaan?" "Inget ya?" ucap Maman nanggung. "Iya inget, ada apaan?" tanyaku penasaran. "Dia lagi ada di kota lu tuh sekarang, katanya dia pindah ke sana." "Serius lu?" "Yoi." "Oh oke, ucapku singkat. "Lu gak percaya?" tanya Maman. "Percaya kok, percaya." Padahal dalam hati saya masih ragu sama ucapan si Maman. Skip sampai maghrib dan kini saya udah ada di stasiun. Saya terdiam di stasiun ini sembari merenungkan kejadian yang saya alami kemarin-kemarin. Lama-kelamaan senyum saya pun timbul lalu berubah menjadi tawa kecil. Ya, saya mengalami pengalaman hidup yang sangat berarti, pengalaman yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya berdoa semoga pengalaman ini tidak terulang lagi, dan biarkanlah semuanya menjadi memori yang lama-kelamaan akan kusam, lalu kelam tergantikan oleh memori baru. Tidak lama saya pun masuk ke dalam kereta. Ya, kini tinggal tidur dan menunggu kereta yang saya tumpangi ini berangkat. Saat mata saya mulai meredup, tiba-tiba HP saya berbunyi. Ternyata ada undangan BBM baru di HP saya, dan saat saya baca display namanya, tertera nama Tia. Hati saya berdegup kencang saat membaca display name tersebut. Lalu buru-buru saya tekan ACC dan ping. Kontak Tia tadi nge-BBM saya. "Wait, ini lu kan Cis?" balas kontak Tia tersebut. "Iya, ini gua Encis." "Ini lu Tia?" "Iya, ini gua. Gua pindah ke kota lu nih. Ajarin ya hidup di sini," balas kontaknya.
Sip, gue OTW balik ke sana nih. Nanti kalau main BBM lagi ya. Iya, sayang, udah dulu ya. Gue dipanggil sayang sama Tia. Mimpi apa saya semalam? Apa Tia udah mulai membuka hati lagi buat saya? Ah, shit. Gue udah gak sabar sampai di sana. Lalu saya membalas dengan kata iya, tunggu ya. Tidak berselang lama HP saya berbunyi kembali. Saat saya buka ternyata adalah SMS dari nomor yang tidak dikenal. Isi SMS-nya, "Cis, thanks. Sorry udah ganggu. Bagian hidup lu, jangan sampai kayak gua Aska." Ya, begitulah kira-kira seingat saya tentang isi pesan tersebut. Pesan tersebut mampu membuat tersenyum melihatnya. Ya, Aska, tenang ya, di alam sana. "Cis, bangun Cis, udah sampai," ucap mama saya membangunkan saya. "Oh iya," ucapku bangun lalu berjalan ke arah luar kereta. Udara segar kota P di pagi hari mampu membuat semangat saya muncul kembali. Saya terkejut melihat satu sosok yang sudah lama saya cari. Ya, dia adalah Tia yang sedang berdiri di dekat patung Raden Kian Santang yang berada di depan stasiun. Loh, lu kok di sini?" tanyaku kepada Tia. "Iya, pengen jemput lu," ucap Tia. "Niat amat sih," ucapku kepada Tia. "Biarin, gue pengen mengenal P bareng lu Cis." Lebay. Saya dan Tia pun berjalan ke arah jalan. Perlahan bayangan saya tentang kejadian 2 minggu kemarin menghilang, digantikan oleh sebuah bayangan indah dari seorang Tia. Saya lalu menegakkan kepala saya ke atas untuk memandang langit yang indah. Lalu di atas langit itu muncul sebuah tulisan, "The End." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.